Hai, Assalamualaikum Dulu dan kawan-kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Sesuai janji saya di video sebelumnya, setelah menjelajahi Selat Bosporus, kini saatnya saya menuju ke Taksim Square. Welcome to Taksim Square, dulur dan kawan-kawan. Alhamdulillah banget ketika sampai di sini saya disambut oleh suara azan yang merdu banget dari masjid besar tadi. Yang enggak cari coklat. Gue ditakar apa? Apa itu Taksim Square? Taksim Square adalah pusat keramaian yang banyak dikunjungi wisatawan di Istanbul, Turki. Tempat ini sudah eksis sejak zaman dahulu. Kegiatan orang zaman dulu yang terpusat di sini dan sampai sekarang pun masih dimanfaatkan. Di sini banyak banget pusat perbelanjaan, mulai dari barang-barang biasa dan barang-barang branded. Mungkin kalau di negara kita Indonesia, Taksim Square itu semacam alun-alun. Taksim Square ini adalah perpaduan budaya, sejarah, dan atraksi modern. Rasanya unik banget waktu memiliki kesempatan berkunjung di tempat ini, karena ada sisa-sisa peninggalan zaman dulu sampai banyak stores atau toko-toko yang menjual barang-barang branded. Ya, bener banget. Alun-alun Taksim atau Taksim Square ini adalah tujuan
tempat wisata di Istanbul yang harus dulu dan kawan-kawan kunjungi saat menjelajahi jantung kota Istanbul. Di Taksim Square ini ada juga landmark bersejarah dengan suasana yang semarak. Selain itu, Taksim Square atau alun-alun Taksim atau Taksim Meidani dalam bahasa Turki merupakan rumah bagi beberapa bangunan bersejarah yang memamerkan kekayaan sejarah Istanbul. Salah satu landmark yang paling menonjol adalah Monumen Republik sebagai lambang yang menandai berdirinya Republik Turki. Nah, itu dia Monumen Republik yang baru saja saya sampaikan ya dulu dan kawan-kawan. Monumen Republik itu berdiri tegak di tengah alun-alun, berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional. Landmark penting lainnya adalah Pusat Kebudayaan Atatürk, sebuah bangunan megah yang menyelenggarakan berbagai acara dan pertunjukan budaya. Para pengunjung Taksim Square juga dapat menjelajahi Taman Taksim Gezi yang bersejarah, sebuah oasis hijau di jantung kota yang ramai. Taman ini menawarkan tempat peristirahatan yang damai, padahal orang-orang sibuk jalan-jalan di sini dan merupakan tempat berkumpul yang populer bagi penduduk lokal dan turis. So, bagi dulur dan kawan-kawan yang tertarik dengan sejarah, budaya, atau sekedar menikmati suasana yang semarak, Taksim Square ini cocok banget buat dulu dan kawan-kawan jelajahi. Sekali lagi, jika dulu dan kawan-kawan berkunjung ke Istanbul, jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi bangunan bersejarah yang menarik dan menikmati pesona unik alun-alun Taksim ini ya. Membaca dari beberapa referensi, sepanjang tahun alun-alun Taksim ini menjadi hidup dengan berbagai perayaan dan pertunjukan yang menampilkan kekayaan warisan budaya Istanbul. Nah, sayangnya waktu saya telah habis. Saya harus kembali ke hotel ya dulu dan kawan-kawan. Alhamdulillah, saya dan rombongan sudah berada di dalam bis dan kami akan menuju ke hotel tempat kami menginap di malam terakhir di negara Turki ini, karena besok kita harus sudah terbang kembali ke tanah air. Kita jalan-jalan di Istanbul sebelum menuju ke hotel ya dulu dan kawan-kawan. Sekali lagi, Istanbul merupakan kota teramai di Turki yang menjadi pusat perekonomian,
budaya, dan sejarah. Bahkan dulu Istanbul sempat menjadi ibu kota Turki sebelum akhirnya dipindahkan ke Ankara. Saking ramainya, banyak tempat makan enak di Istanbul yang bermunculan. Salah satunya adalah Warung Nusantara yang menyediakan masakan Indonesia. Alhamdulillah, malam terakhir di Istanbul, saya dan rombongan bisa menikmati masakan Indonesia. Ya, karena sudah serindu itu dengan masakan Indonesia. Enaknya jalan-jalan di Istanbul, kita nggak perlu ribet mencari restoran halal karena hampir semua tempat makan di kota ini halal. Ya, memang karena 99% penduduknya adalah Muslim. Jadi, saya yakinkan ya dulu dan kawan-kawan, selama di sini relatif tidak ada kendala untuk kita umat Islam yang ingin mencari referensi makanan halal selama jalan-jalan di Istanbul, Turki ini. Saya masih mengajak dulu dan kawan-kawan untuk melihat kota Istanbul yang ada di Turki ini sebelum menuju ke hotel tempat saya menginap. Tempat wisata di Turki Istanbul ini banyak yang recommended dan wajib banget dulur dan kawan-kawan datangin kalau lagi mampir di negara dua benua ini ya. Ada tempat wisata religi, tempat wisata sejarah, dan tentunya tidak lupa juga ada tempat wisata belanja. Tempat wisata pertama yang wajib banget dulur dan kawan-kawan kunjungi ada Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia dan Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque. Kedua masjid ini terletak di area yang sama, yaitu di Sultan Ahmed Square, dan keduanya saling berhadapan. Dan uniknya ketika azan, kedua masjid ini saling bersautan karena letaknya sangat dekat. Wisata berikutnya yang tidak boleh ditinggalkan selama berada di Istanbul adalah berlayar menjelajahi Selat Bosporus atau Bosporus Strait. Buat pecinta laut, dulu dan kawan-kawan gak boleh melewatkan tempat ini ya. Untuk lebih detailnya, dulu dan kawan-kawan bisa melihat video saya sebelumnya dengan judul Selat Bosporus Turki. Bosporus sendiri merupakan selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dan bagian Asia, menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Kesan pertama saya ketika mengunjungi Selat Bosporus ini, warna air lautnya begitu biru. Subhanallah, cantik banget. Dan rekomendasi tempat wisata lainnya adalah Taksim Square yang berada di awal video ini. Nah, Taksim Square ini memang selalu penuh dengan pengunjung ya dulu dan kawan-kawan. Hanya terlihat sepi ketika ada berita pengeboman beberapa waktu yang lalu. Namun alhamdulillah ketika saya mengunjungi Taksim Square semuanya aman dan saya juga sangat menikmati alun-alun Taksim bersama rombongan. Yang paling menarik dari Taksim Square menurut saya adalah adanya tram kuno yang melintasi tengah kawasan belanja.
Selain beberapa tempat yang saya sebutkan tadi, saya paling suka ketika memasuki toko oleh-oleh karena saya bisa mencoba dulu aneka lokum atau Turkish delight jika mau membeli. Seru banget. Oh iya, sekedar sharing, waktu keliling di beberapa kota di negara Turki ini dan khususnya di Istanbul, saya hanya memakai tas ransel ya dulu dan kawan-kawan. Jadi jalan-jalannya lebih bisa dinikmati karena nggak ribet dengan tentengan. Semua barang-barang yang saya butuhkan dalam perjalanan atau eksplor kota-kota tinggal dimasukkan saja ke dalam ransel. Jadi tangan saya bebas bisa dipakai buat aktivitas, misalnya pegangan handle kereta, memotret, atau sekedar membalas pesan di WhatsApp. Alhamdulillah, saya bersyukur banget benar-benar bisa merasakan keseruan eksplor tempat wisata di Turki, khususnya di kota Istanbul ini. Well, akhirnya saya sudah tiba di hotel dan hotel ini adalah hotel terakhir di mana saya menginap di negara Turki. Malam terakhir saya dan rombongan berada di Turki sebelum keesokan paginya kami harus kembali ke tanah air. Thanks for watching dulu dan kawan-kawan.